beserta dua rekan saya Renita. Saya Afwan Maulana. Kami dari kelompok 1 MK Pendidikan atau mata kuliah Pendidikan Antar Kawasan. Di sini kami diberi tugas untuk mencari informasi, menggali informasi lebih dalam lagi tentang apa itu pendidikan, sudut pandang pendidikan, lebih khususnya dari perspektif Kiai. Dan kali ini kami akan coba menggali informasi tentang apa itu pendidikan, seberapa penting pendidikan, dan lain sebagainya menurut perspektif Kiai yang ada di KUPEP, yakni bernama Kiai Ahmad Hakim Hisham. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak video berikut ini. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dan teman saya Lulu Nihaya. Ingin mewawancara Kang Hakim mengenai pendidikan menurut perspektif Kiai. Untuk pertanyaan pertama, seberapa penting pendidikan menurut Kang Hakim? Pendidikan sangat penting bagi manusia karena manusia adalah makhluk yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling sempurna, punya akal, pikiran, panca indera yang melebihi makhluk yang lainnya. Kemudian manusia juga diberi tugas sebagai khalifah fil ardi, sebagai pengurus bumi yang tentunya kalau tidak punya pendidikan, tidak didasari dengan pengetahuan, kemudian nggak punya keterampilan, maka semua nikmat yang Allah berikan itu akan percuma. Tidak akan bisa manusia sebagai makhluk yang punya panca indera yang lengkap, punya otak yang paling besar dibandingkan makhluk yang lain, apalagi berfungsi sebagai khalifah, bisa memanfaatkan dan akhirnya mensyukuri semua itu tanpa adanya pendidikan dan keterampilan untuk mengolahnya. Jadi sebenarnya pendidikan itu bukan hanya untuk mengantarkan kita sebagai manusia yang harus taat patuh melaksanakan ajaran agamanya Allah, sebagai muslim maupun non muslim, sebagai manusia yang lainnya, tapi juga sebagai makhluk yang tadi paling sempurna dan juga khalifah di bumi. Maka niscaya keharusan mesti lebih cerdas, lebih hebat, lebih pintar daripada selain manusia. Ya, sudah. Kemudian faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kemajuan pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia? Pendidikan seiring sejalan sebenarnya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kehidupan. Artinya gaya hidup manusia juga akan mempengaruhi kebutuhan pendidikan mereka. Walaupun ada beberapa pendidikan-pendidikan dogmatis yang bersifat keyakinan, bersifat aturan-aturan yang tidak berubah dan harus difahami, harus diyakini oleh semua pihak, semua manusia. Tapi pada umumnya faktor-faktornya tadi, kebutuhan akan kehidupan manusia yang pengen lebih nyaman, pengen lebih cepat, pengen lebih enak, pengen lebih serba lebih dari sebelumnya, itu yang kemudian akan mengembangkan, akan membuat arah perubahan daripada pendidikan tersebut. Di samping itu juga kebutuhan pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat bersosial. Indonesia sebagai salah satu negara dengan masyarakat yang paling majemuk sukunya, pemeluk Islam yang paling banyak, juga terletak di antara dua benua, itu juga sangat berperan penting untuk bisa memposisikan Indonesia sebagai negara yang harusnya bisa memainkan peran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Maka kalau tidak ada pendidikan yang bisa menunjang itu semua, ya Indonesia seperti sekarang ini kita lihat hanya sebagai penonton saja. Atau kalau bahasa dunia industrinya, Indonesia hanya sebagai penghasil bahan mentah. Indonesia hanya bisa sebagai penikmat konsumen hasil akhir. Dan itu semua adalah sebenarnya sebuah kelemahan daripada sistem pendidikan di Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara umum, Indonesia itu luar biasa, sumber daya alamnya, lautan yang luar biasa luas, ada permukaan bumi yang dari gunung yang sangat tinggi sampai ke lembahnya, belum lagi ke pertemuan sungai dan lain-lainnya, yang tentunya banyak sekali kandungan mineral dan banyak sekali sumber daya alam yang kalau didukung dengan pendidikan yang sangat
memadai, tentunya Indonesia nggak akan lagi bangga bahasanya, merasa cukup ketika sudah bisa mengekspor bahan mentah rotan, mengekspor bahan mentah karet, masih mentah, yang harganya tentu sangat-sangat murah, sehingga penghasilannya juga, ekonomi juga sangat-sangat murah. Tapi sebaliknya, karena pendidikan Indonesia juga sangat rendah, Indonesia menjadi konsumen, end user, hasil akhir. Banyak produsen-produsen dari luar negeri yang kemudian mengirimkan barang ke Indonesia dalam bentuk CBU, complete build up, rakitan murni dari luar, Indonesia tinggal pakai. Dan Indonesia bangga seperti itu, padahal itu sangat miris. Kenapa sih miris? Ya kalau barangnya dirakit di luar, tentunya dapat banyak bayaran buruh-buruh dari luar. Yang dapat pajak juga negara dari luar, yang dapat banyak sekali manfaat daripada proses produksi itu ya tentu negara luar. Indonesia yang membelinya pasti akan lebih mahal. Bahkan kalau dihitung, Indonesia mengekspor karet mentah, kemudian malah mengimpor ban mobil yang sudah jadi, berapa itu beda harganya antara karet yang dihargai kiloan dengan ban yang jadi dihargai satuan, bisa sampai mungkin bisa 20 kali lipat, 30 kali lipat. Itulah sangat banyak sekali istilahnya, secara umum pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Jadi nggak hanya melulu sekedar calistung, bisa baca, tulis, berhitung, kemudian main di pasar tradisional, belanja cabai, cabrang bawang, 10.000 susu pira. Itu masih kelas pendidikan dasar ya, anak RA juga pinter. Harusnya pendidikan Indonesia lebih dari itu. Kita memanfaatkan sumber daya yang begitu luasnya untuk kemudian demi mensejahterakan masyarakat Indonesia sebesar-besarnya demi kesejahteraan warganya, harusnya kan begitu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kemudian harusnya bisa aspek-aspek untuk pendidikan Indonesia seperti itu. Pendidikan terapannya sangat kurang di Indonesia itu. Ya, lanjutnya. Apa yang jadi penyebab pendidikan di Indonesia seperti itu kan? Kayak kualitasnya rendah, terus hanya bisa menjadi konsumen, padahal kaya akan bahan-bahan mentah. Tapi Indonesia hanya menjadi sekedar konsumen. Mungkin karena Indonesia dari awal, sejak zaman dulunya ada sedikit salah pembelajaran dari orang tua kita dulu ya. Apa sih? Ya karena ngerasa Indonesia sebagai negara yang sangat subur, makmur, loh, jinawi, kemarifah, repeh, rapi, dan lainnya, berbagai macam slogan-slogan pemerintah yang mengatakan, bahasa kasarnya di Indonesia, melemparkan kayu pun akan tumbuh menjadi pohon, melemparkan biji apapun akan tumbuh jadi buah. Sehingga akhirnya karena terlalu banyak fasilitas dan sumber daya alam yang tinggal pakai, akhirnya membuat Indonesia jadi malas, kurang kreatif. Nggak seperti negara-negara lain yang pasti sumber daya alamnya terbatas, apalagi negara-negara yang wilayah negaranya luas, negaranya sangat kecil, sempit, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memakmurkan diri sendiri dengan pengetahuan yang bisa mengolah barang kecil itu menjadi lebih banyak, lebih besar. Sementara di Indonesia banyak justru malah hal-hal yang tidak berguna karena nggak bisa diolah, nggak punya ilmunya. Sehingga bahasanya kalau zaman dulu mungkin orang Indonesia yang ya nggak salah sih punya mindset yang kalau kita di Indonesia cukup tradisional itu dari kebun sendiri, nanam singkong, nanam ubi, nanam pepaya, nanam apa, kemudian makan tinggal rebus aja, pepaya tinggal dikupas, makan langsung selesai, udah hidup murah meriah, damai, sejahtera. Nah, coba kalau berpikir ke luar negeri, berpikir ke food court zaman sekarang, bagaimana sebuah ubi jalar yang ya kalau digodok doang berapa sih harganya, nikmatnya seberapa, dan kemudian diolah dengan teknologi makanan yang sudah maju, dibikin menjadi puding, dibikin menjadi bolu, brownies, dikasih topping yang berbagai macam. Halo, 1 kilogram bolen yang ketika digodok hasilnya berapa, ketika sudah jadi di food court sono Jakarta yang di mall sambil wifi-an, sambil kipas-kipasan pakai AC, berapa ratus ribu jadinya. Itulah yang kemudian membuat Indonesia mungkin agak malas. Padahal kalau kita berpikir entrepreneurship-nya, berpikir wirausahanya, lebih mengembangkan diri, seperti saya bilang, dari sekilo bolen saja, dari sekedar 5.000, 10.000 harga di pasar, di warungnya, ketika naik ke food court bisa menjadi 500.000. Nah itulah pentingnya pendidikan. Jadi mungkin sementara orang Indonesia sudah ngerasa cukup dan bangga ketika sederhana makannya, sederhana minumnya, sederhana hidupnya, karena ya mungkin tadi dia kurang begitu
luas, ngopinya kurang jauh. Mainnya kurang jauh nih sawah pahit kok ngempang gitu bro. Wis paling nikmat sekali boleh digodok ya. Nggak tahu ketika main ke food court baru tahu yang namanya brownies kayak apa. Baru tuh ada es krim bolet, ada es krim ubi dan lain-lainnya. Nah itu jadi mungkin karena tadi dari awal Indonesia sudah memproklamirkan, memang nyatanya begitu, sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat-sangat berlimpah, sehingga masyarakatnya merasa cukup sekedar mengolah apa adanya dari sumber daya alam itu, sehingga kemampuan untuk merubah menjadi lebih mahal, lebih baik, lebih bagus kurang, sehingga akhirnya ilmunya pun pengetahuannya juga kurang, sehingga tadi sampai sekarang pun saya masih sering mendengar di kampung-kampung, di orang-orang desa yang bahasanya belajar bukan penting bisa cari hitung, nulis hitung, wis cukup kayak gitu. Di akhirnya seperti itulah, dia mainnya hanya ke sawah, ke kebun, nyari ubi, nyari talas, nyari apa, terus di rebus, tinggal jalan, udah selesai, keren, terus dipoto, update status, waduh ya iya sih tradisional, alami banget gitu. Tapi ya mohon maafnya kalau kemudian rumahnya akhirnya sederhana, ya bajunya akhirnya, nah karena memang banyak orang yang mengatakan sistem apakah struktur kelas ekonomi orang itu, manusia itu berbanding lurus dengan kelas pendidikannya. Artinya semakin banyak pengetahuan, keterampilan dan pendidikan dimiliki seseorang, harusnya ekonomi juga akan semakin meningkat. Sementara mungkin tadi orang-orang Indonesia udah merasa cukup puas dengan seadanya alamiah yang ya memang cukup sih. Tapi ya nggak usah ngikut kayak orang barat yang pengen makan hotdog, pengen bikin pizza, pengen bikin Oke teman-teman, itu tadi pemaparan mengenai pendidikan menurut perspektif Pak Kiai, yakni Pak Kiai Hakim Hisyam. Yang dari situ kita dapat mengambil kesimpulan Bahwasanya pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang memiliki akal dan memiliki panca indera yang lebih dibanding dengan makhluk yang lainnya. Juga manusia itu telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardi. Nah, sebagai pengurus bumi, maka tentunya wajib memiliki pendidikan. Apabila manusia itu tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki keterampilan yang baik, maka semua yang Allah berikan kepada manusia itu, yang Allah berikan kepada makhluk itu akan sia-sia atau percuma. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like and comment. Subscribe.